Kemudian Jabir radhiyallahu anhu masuk ke dalam masjid. Ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Jabir radhiyallahu anhu, sholatlah 2 rakaat. Lakukanlah sholat 2 rakaat. Walaupun kita datang ke masjid ini untuk nagih hutang dengan seseorang, payah dia umpamanya dicari dekat rumah, tak jumpo-jumpo, senang lagi nyari dekat masjid, kan? Nah, begitu sampai di masjid, dia nak nagih hutangnya tadi. Tetap juga walaupun urusannya itu menagih hutang, datang ke masjid, sholat dulu 2 rakaat. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami masjid. Masjid itu didirikan kan untuk beribadah kepada Allah. Ya, hutang piutang itu merupakan muamalah dalam Islam yang akan melahirkan pahala-pahala, kebaikan-kebaikan. Jadi tidak salah Nabi melunasi hutang di masjid. Sahabat Jabir datang ke masjid untuk minta agar Nabi melunasi hutangnya, tidak salah. Namun ada hak masjid yang harus ditunaikan, yaitu sholat 2 rakaat. Sekalipun kita datang ke masjid nak nagih hutang atau ada urusan-urusan lain, tetap yang diutamakan adalah sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Di dalam riwayat yang lain diterangkan tentang kisah Ka'ab radhiyallahu anhu. An Ka'bin yuhadditsu haditsahu hina takhallafa an Rasulillah fi ghazwati Tabuk. Qala wa sabbaha Rasulullah qadiman wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid faraka'a fi rak'ataini thumma jalasa lin-nas. Falamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhallafun fatafiqu ya'tadziruna ilaihi wa yahlifuna lahu wa kanu bid'an wa thamanina rajulan. Faqabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala niyatahum wa bay'ahum wastaghfara lahum wa wakala sarairahum ila Allah azza wa jalla hatta jitu. Falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdab thumma qala ta'al fajitu hatta jalastu baina yadai faqala li ma khallafaka alam takuni bataghta zuhraka. Faqultu ya Rasulullah inni wallahi law jalastu 'inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi wa laqad u'titu jadalan walakin wallahi laqad 'alimtu la in haddastuka al-yawma haditha kadhibin litarda bihi anni la yushaku anna Allah azza wa jalla yuskhituka alayya wala in haddastuka haditha sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi afwallah wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anka. Faqala Rasulullah amma hadza faqad sadaqa fakum hatta yaqdiyallahu fika fakuntu famadaitu. Jadi Ka'ab bercerita pada saat dia tertinggal mengikuti perang Tabuk. Ka'ab tertinggal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ka'ab ini tidak ikut perang Tabuk. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan wajah berseri-seri. Pulang dari Tabuk itu, dari peperangan Tabuk, Nabi pulang dengan wajah yang berseri-seri, gembira Nabi. Selesai sampai di masjid, maka Nabi pun langsung melaksanakan sholat 2 rakaat. Terus selesai sholat 2 rakaat, Nabi duduk bersama dengan para sahabat, karena memang beliau sering melakukan hal yang seperti itu. Kalau Nabi pulang dari bepergian atau pulang dari peperangan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan duduk dulu di masjid, ngobrol-ngobrol dulu dengan masyarakat, dengan kaum muslimin yang berangkat bersama Nabi ataupun yang tidak berangkat bersama dengan Nabi. Jadi kumpul di masjid. Terus orang-orang yang tidak mengikuti perang Tabuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka menyampaikan banyak alasan-alasan
Sampai kadang-kadang ada sebahagian di antara mereka yang bersumpah karena tidak ikut perang Tabuk itu. Sebabnya apa? Ada sebabnya karena panen, ada sebabnya karena anaknya sakit, karena orang tuanya sakit, karena macam-macam lah alasannya yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengikuti perang Tabuk bersama dengan Nabi. Jumlah orang yang membuat alasan-alasan seperti itu 80 orang lebih. Banyak, 80 orang lebih. Terus Nabi SAW menerima semuanya. Apa yang menjadi alasan-alasannya? Ya, diiyakan semuanya oleh Nabi dengan senyum hambar. Urusan kebenarannya, urusan hati-hati mereka, mengapa kok tidak ikut perang Tabuk, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan dia. Dan Nabi mendoakan kepada orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk ini dengan pengampunan. Kemudian mereka juga berbaiat untuk perang-perang selanjutnya akan mengikuti. Berbeda dengan sahabat Ka'ab. Ketika Ka'ab sampai di masjid, maka Ka'ab langsung mengucapkan salam kepada Nabi. Seperti kebiasaan sahabat-sahabat, kalau bertemu dengan Nabi dia langsung mengucapkan salam. Namun jawaban Nabi itu penuh dengan kehambaran. Senyum, tapi senyum orang yang marah kepada Ka'ab ini. Terus Ka'ab langsung dipanggil oleh Nabi, "Kemari kamu." Dia masuk masjid, langsung dipanggil oleh Nabi, "Kemari kamu." Jadi dia tidak sholat tahiyatul masjid. Sampai di masjid terus langsung duduk. Karena dipanggil oleh Nabi SAW. Setelah sampai di dekat Nabi SAW, di hadapan Nabi, maka Nabi pun bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu tidak ikut perang Tabuk?" Kata Ka'ab, "Kalaulah di hadapan ahli dunia, di depan selain engkau ya Rasulullah, maka aku akan berkata dengan perkataan yang menyebabkan aku ini diterima alasannya." Karena Ka'ab ini adalah orang yang pandai berhujah. Ka'ab ini orang yang pandai berhujah. Kalaulah tidak di hadapan Nabi, maka dia akan buat alasan-alasan sehingga alasannya itu dapat diterima dan dimaafkan kesalahannya itu. Ka'ab terbuka di hadapan Nabi. Kata Ka'ab, "Kalaulah tidak di hadapan engkau, maka aku akan mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi aku mengatakan seadanya, sejujurnya. Aku tidak berangkat ke peperangan Tabuk itu bukan karena uzur. Aku tidak punya uzur sama sekali. Karena pada waktu itu aku dalam keadaan senang. Tidak pernah sebelumnya aku memiliki kesenangan seperti pada hari ini. Kendaraan aku pun punya 2. Perbekalan aku pun cukup. Kuda aku itu larinya cepat." Jadi Ka'ab itu sebab menunda-nunda, dia punya kuda yang cepat, yang bagus, kendaraannya yang bagus. Jadi ketika Nabi berangkat, dia bilang, "Nanti dululah, sekejap lagi lah." Sampai zuhur. Sudah sampai zuhur, dia sholat di Masjid Nabawi, tak ada Nabi. Ada keinginan untuk berangkat, tapi dia bilang, "Tunggu sekejap lagi lah. Tunggulah." Akhirnya sahabat ini tertinggal. Akhirnya dia tidak jadi ikut perang Tabuk.